kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah sirah nabawiyah lainnya. Dalam video kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki umur yang sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia adalah orang Persia yang berasal dari sebuah desa yang bernama Jayu yang ada di Asafah. Jadi Salman Al-Farisi ini juga bukan orang sembarangan. Ia berasal dari tokoh yang sangat diseganin, merupakan ayah dari tokoh dari penganut ajaran Majusi. Hingga Salman Al-Farisi diikat kakinya, tapi disalib sama jemaahnya, disalib kemudian ditimpukin. Ada satu orang yang masih sama seperti diriku yang tidak mengubah agama yang dianutnya dan masih mengikuti tradisi lamanya. Ia berada di Al-Mausil yang bernama si Fulannya. Kini telah dekat kedatangan seorang nabi yang berasal dari negeri Arab yang membawa ajaran. Kemudian Salman Al-Farisi menanti-nanti kedatangan seorang nabi akhir zaman yang berasal dari negeri Arab. Setelah kejadian tersebut, Salman Al-Farisi bingung nih, mau ke negeri Arab tapi bingung kemana nih, karena Salman Al-Farisi nggak tahu lewat mana dan lain-lain. Dan ditemui ada seorang pedagang. Kemudian Salman Al-Farisi berkata kepada pedagang tersebut, antarkan aku kepada negeri Arab, maka akan aku berikan sapi dan kambingku. Kemudian pedagang ini membawa Salman Al-Farisi. Terus dalam perjalanannya ini ternyata pedagang ini berbuat zalim kepada Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi dijual di lembah Al-Qura dan dijual sebagai budak. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata Salman Al-Farisi disinilah yang mengatakan bahwa Salman Al-Farisi itu berasal dari budak. Ternyata Salman Al-Farisi dikhianatin dan dizalimin dan dia dijual oleh orang Yahudi dan dibeli itu oleh orang Yahudi itu dan dibawalah oleh orang Yahudi itu ke sebuah daerah dan dilihat oleh Salman Al-Farisi. Ternyata daerahnya ini yang dilihat adalah banyak pohon korma dan berharap dalam hatinya Salman Al-Farisi, inilah daerah, mudah-mudahan ini adalah daerah yang diceritakan oleh Uskup Amuriah ini. Dia berharap ini benar, nggak apa-apa dah dia jadi budak. Dan dia tidak bersedih hati, luar biasa, Masya Allah. Dan dia bekerja kepada orang Yahudi ini, bekerja terus sampai dia menanti-nanti kedatangan apa yang disampaikan oleh Uskup Amuriah, yaitu kedatangan seorang nabi. Setelah itu Salman Al-Farisi tinggal bersama orang Yahudi tersebut, tinggal beberapa lama dan bekerja kepada majikannya orang Yahudi tersebut. Tak lama kemudian datanglah sepupu dari orang Yahudi tersebut dari Bani Quraizah yang membeli Salman Al-Farisi ini dari orang Yahudi tersebut. Akhirnya Salman Al-Farisi dibeli lagi nih sama sepupunya dari Bani Quraizah, kemudian membawanya ke Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi dibawa nih ke Madinah. Sampai di Madinah kaget nih Salman Al-Farisi karena melihat apa yang disifatkan oleh Uskup Amuriah tentang tanda-tanda lingkungan yang dimana itu adalah ada seorang nabi akhir zaman. Cukup senang nih Salman Al-Farisi ketika dibawa ke Madinah. Wah, bener nih, semua apa yang disampaikan oleh Uskup Amuriah benar adanya. Ada 2 batu hitam, kemudian banyak pohon korma. Lalu Salman Al-Farisi tinggal bersama sepupu daripada orang Yahudi itu dari Bani Quraizah dan bekerja sebagai pekebun kurma, Pada saat itu Salman Al-Farisi tidak mengetahui berita tentang Rasulullah SAW karena pada saat itu Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Jadi tidak tahu nih, karena saking sibuknya sebagai budak dan bekerja di perkebunan kurma ini, jadi nggak tahu kabar-kabar itu dah. Dan tak lama kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pada saat itu Salman Al-Farisi berada di atas pohon kurma yang sebagaimana pekerjaan rutinitasnya, ya kerja, dan di bawahnya ada tuannya yang lagi mandorin. Datang nih sepupu dari tuannya ini dan berkata, wahai Fulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Mekah yang datang ke Madinah dan dia diakui sebagai seorang nabi. Salman Al-Farisi saat mendengar itu langsung lemes, gemeteran. Sampai-sampai Salman Al-Farisi yang berada di atas pohon kurma hampir mau jatuh. Saking senangnya tuh, jadi lemes karena senang. Ternyata bener nih ada seorang nabi. Gitu, bener nih ada seorang yang apa yang disifatkan oleh Uskup Amuriah ini. Langsung Salman Al-Farisi turun pelan-pelan dan nekat lah nih nanya sama majikan, saudara majikannya, apa yang kau katakan tadi? Dibentak langsung Salman Al-Farisi, apa urusanmu? Pergilah, kerjakanlah kerjaanmu. Tapi karena majikannya baik, akhirnya majikannya yang cerita bahwasanya nanti akan datang seorang laki-laki dari Mekah, dia adalah seorang nabi. Kemudian Salman Al-Farisi minta izin jika nanti seorang nabi itu datang ke Madinah ini dan dia minta izin untuk bisa menemuinya. Karena majikannya baik, akhirnya ya gak boleh, khalas, pergi nggak apa-apa, boleh. Kemudian orang-orang yang ada di Madinah kumpul di Kuba dan menyambut kedatangan seorang nabi
Pada saat itu datang tuh benar, ya, rombongan dari Mekah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Madinah yang ada di Kuba itu menyambut dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wahda wajaba syukru alaina mada'a lilahida. Semua bersorak kemudian. Pada saat itu Salman Al-Farisi juga hadir pada saat itu. Dan setelah penjamuan peristirahatannya, lalulah Salman Al-Farisi menghampiri Rasulullah SAW dan memberikan beberapa hadiah yang sudah disiapkan nih dari jauh-jauh hari. Diberikan nih hadiah yang berupa makanan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, aku dengar dari sahabatku, dari uskup Amuriah, dari uskup-uskup yang aku temui, bahwa engkau adalah orang yang saleh. Terimalah sedekah dariku. Diberikan nih kepada Rasulullah SAW dari Salman Al-Farisi makanan. Kemudian Rasulullah SAW menerimanya dan langsung memberikan kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, adakah kalian yang ingin makan? Kemudian Rasulullah SAW dengan isyarat tangan tidak menerima. Ya, jadi pasti tawarin sama sahabatnya. Rasulullah nggak ikut makan, tapi sahabatnya semua pernah makan. Pada saat itu Salman Al-Farisi merasa yakin. Tanda yang pertama ini benar, bahwasanya seorang nabi ini tidak akan menerima sedekah dan dia hanya menerima hadiah. Lalu Salman Al-Farisi kembali lagi bekerja bersama tuannya dan mengumpulkan beberapa uang untuk bisa memberikan makanan dan memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Untuk tanda yang kedua, yaitu akan diberikan hadiah oleh Salman Al-Farisi. Setelah dikumpulkan uang dan dibelikan makanan, pada saat itu Rasulullah SAW sudah pindah ke Madinah. Dan Salman Al-Farisi menjumpai dan menemui Rasulullah SAW yang ada di Madinah tersebut. Dan bertemulah nih Salman Al-Farisi dengan Rasulullah. Dan berkata Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW, aku lihat engkau tidak menerima sedekah, dan terimalah hadiah dariku. Kemudian Rasulullah SAW menerimanya dan ikut makan bersama para sahabatnya. Dan tanda yang kedua ini membuat dia yakin bahwasanya Rasulullah SAW tidak menerima sedekah dan menerima hadiah. Tinggal satu bukti lagi nih tanda, yaitu tanda cap kenabian yang ada di punggungnya. Salman Al-Farisi menunggu timing dan waktu yang tepat untuk bisa melihat tanda cap kenabian tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah SAW yang berada di Baqi Al-Gharqad, yaitu pada saat itu Rasulullah SAW sedang mengantar jenazah dari sahabatnya. Dan Salman Al-Farisi menjumpai Rasulullah SAW dan memberikan salam. Lalu Salman Al-Farisi langsung jalan ke belakang, jadi duduk di belakang. Sengaja nih Salman Al-Farisi duduk di belakang Rasulullah SAW agar bisa mampu melihat cap kenabian yang ada di antara dua bahu atau punggung belakang Nabi Muhammad SAW. Dicari nih momen-momen terus, tapi lama banget dengan Allahu Akbar. Ternyata Rasulullah SAW mengetahui apa yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi ini. Rasulullah SAW sengaja membuka sorbannya yang bagian belakang, sehingga nampaklah cap kenabian yang dilihat oleh Salman Al-Farisi pada saat itu. Dan pada saat itu Salman Al-Farisi langsung bertakbir dan langsung menunggu di hadapan Rasulullah SAW dan mencium Rasulullah SAW sambil menangis. Pada saat ini sangat kejadian yang sangat mengharukan. Sudah banyak tanda-tanda kenabian yang ia dapati dan banyak sudah bukti-bukti nyata. Dan ia ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa perjalanan ia bisa sampai di sini. Dan pada saat ini dia sampai dan dia menceritakan juga bagaimana ia menjadi budak dan terus, dan ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Cerita ini sengaja Rasulullah SAW minta diceritakan ulang agar sahabat-sahabatnya semua mengetahui perjalanan panjang yang dialami oleh Salman Al-Farisi hingga berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setelah itu Salman Al-Farisi disibukkan dengan statusnya sebagai budak, sehingga ia ketinggalan dan tidak ikut perang Badar maupun perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah beberapa kemudian Rasulullah SAW dan Salman Al-Farisi bertemu dan ada perbincangan. Lalu Rasulullah SAW tahu nih bahwasanya Salman Al-Farisi belum merdeka, masih jadi budak orang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Salman Al-Farisi, tulislah perjanjian dengan tuanmu untuk pembebasan dirimu. Lalu Salman Al-Farisi pergi kepada tuannya dan melakukan perjanjian untuk pembebasan dirinya. Akhirnya tuannya menyetujui untuk pembebasan Salman Al-Farisi ini, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah Salman Al-Farisi harus menanam 300 bibit pohon kurma dan kemudian harus memberikan harta 40 ons emas. Luar biasa, ini syarat yang sangat berat pada zaman itu. Harus menanam bibit pohon kurma, 300 pohon kurma. Bukan puluhan, 300 pohon kurma. Nanamnya kan pakai tangan, gak ada alat dulu. Lalu Salman Al-Farisi menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengadukan perihal pembebasannya ini. Salman Al-Farisi berkata bahwasanya ia bisa bebas dengan syarat harus menanam 300 bibit pohon kurma dan 40 ons emas.
Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bantulah saudara kalian ini. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW membantu Salman Al-Farisi, ada memberikan 30 bibit kurma, kemudian ada memberikan 10, sampai terkumpullah 300 bibit pohon kurma. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Salman, wahai Salman, pergilah dan galilah bibit-bibit kurma ini. Setelah engkau telah menggali 300 bibit kurma, nanti temuilah aku, biar aku yang menanam semua bibit-bibit kurma ini. Akhirnya Salman Al-Farisi pergi ke ladang dan menggali sebanyak 300 lubang bibit kurma. Dan ini dikerjakan tidak sendiri Salman Al-Farisi. Dengan bantuan Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membantu saudaranya yaitu Salman Al-Farisi. Akhirnya para sahabat ikut bahu-membahu membantu Salman Al-Farisi dalam menggali. Dibantu ini. Akhirnya kerjaannya cepat. Setelah selesai, Salman Al-Farisi menemui lagi nih Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah selesai penggalian bibit kurma sebanyak 300. Akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama Salman Al-Farisi dan menaruh langsung dengan tangannya sendiri sampai penanaman selesai, yaitu sebanyak 300 bibit kurma ditanam nama Rasulullah SAW. Dan luar biasa, Masya Allah, dari 300 bibit kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang mati, tumbuh subur, dirawat oleh Salman Al-Farisi sampai mentik. Kemudian setelah itu masih ada tanggungan hutang yang harus dibayarkan, yaitu 40 ons emas. Salman Al-Farisi bingung, nyari di mana nih duit 40 ons emas. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah emas yang berbentuk telur ayam, diberikan kepada Salman Al-Farisi. Wahai Salman, berikanlah ini kepada tuanmu. Kata Salman Al-Farisi, apakah ini mencapai 40 ons? Kata Rasulullah, berikanlah kepada tuanmu, nanti biar Allah yang membantumu. Akhirnya ditimbang oleh Salman Al-Farisi, ternyata beratnya mencapai 40 ons dan itu karatnya juga udah murni emas. Lalu diberikan kepada tuannya dan terbebaslah Salman Al-Farisi dari perbudakan. Dan Salman Al-Farisi menjadi orang yang merdeka. Setelah itu Salman Al-Farisi ikut bersama Rasulullah SAW, ikut perjuangan Rasulullah SAW, dan ikut memerangi perang pertamanya adalah perang Khandaq. Dan setelah itu Salman Al-Farisi tidak pernah absen dalam perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ikut terus semuanya. Luar biasa, Masya Allah, perjalanan Salman Al-Farisi sampai kepada titik ini bersama Rasulullah SAW. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun berada, sedikit tambahan bahwasanya ketika Salman Al-Farisi menceritakan kepada para sahabat Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah SAW tentang kisahnya dalam perjalanan menuju negeri Arab dan bertemu dengan Rasulullah SAW, ya ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu ketika Uskup Amuriyah memerintahkan ia pergi ke negeri Arab, yaitu pergi ke sebuah daerah ini dan itu, yaitu tepatnya ada di daerah Syam. Nah, pada daerah ini engkau akan menemukan seseorang yang pergi dari hutan ke hutan dan ia memiliki pengikut dan ia mampu menyembuhkan orang lain dan dia orang yang sangat bermanfaat untuk kaumnya. Dan ternyata Salman Al-Farisi pergi tuh ke daerah itu dan menemui orang tersebut. Setelah orang tersebut itu ditemui, Salman Al-Farisi berkata kepada orang tersebut, terangkanlah aku tentang Hanifiyah. Lalu orang tersebut berkata, aku tidak pernah menemukan pertanyaan ini kepada siapapun. Jadi hanya engkau Salman Al-Farisi yang menanyakan kepadaku tentang Hanifiyah, yaitu ajaran agama Ibrahim. Lalu orang tersebut mengatakan, akan datang Nabi akhir zaman di negeri Arab. Pergilah engkau ke sana, dikasih tahu tuh alamatnya tempat ini dan itu dan itu. Diterangkan sifat-sifatnya seperti ini seperti itu. Kata orang tersebut, ketika engkau menemuinya, pastilah ia akan membawa masuk dan engkau akan bersamanya. Kemudian pada saat penceritaan Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, Rasulullah SAW berkata kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, jika engkau ceritakan itu benar apa adanya, sesungguhnya engkau telah bertemu dengan Nabiullah Isa bin Maryam. Luar biasa, Masya Allah. Jadi Salman Al-Farisi sudah bertemu dengan Nabiullah Isa bin Maryam. Demikian kisah Salman Al-Farisi, perjalanan panjang yang masyhur, perjalanan panjang yang membawa hikmah kepada kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita yang ter-up to date. Ana Derabis, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.